Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan analisa lagi saham yang masih murah atau under value, di mana kita bisa mendapatkan dividen dengan yield yang cukup tinggi ya di harga saat ini, dan juga potensi akan mendapatkan capital gain-nya juga. Ya, potensi kenaikannya sampai 36% ya untuk tahun 2024 ini. So, teman-teman silahkan simak video ini sampai habis karena ternyata saham ini masih dijual di bawah harga modalnya. Ini akan sangat menarik guys ya untuk investasi di tahun 2024 guys. Kita akan lanjut ke pembahasan, tapi silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Yes, jadi saham yang akan kita bahas adalah saham BUMN ya, di mana Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN ini masih optimisme ya soal target dividen BUMN yang mencapai 85,8 triliun di tahun 2024. Dan ini akan menjadi dividen terbesar sepanjang sejarah yang pernah diberikan perusahaan-perusahaan plat merah atau BUMN kepada negara dan tentunya kepada para investor ya guys ya. Nah, memang agenda dari Bapak Erick Thohir ini untuk perusahaan-perusahaan BUMN itu supaya memberikan dividen yang besar gitu guys ya kepada negara dan juga kepada para investornya. Yang berarti sebenarnya ada potensi ya di mana DPR-nya itu bisa saja lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya agar bisa mendukung agenda Bapak Erick Thohir ini bisa sukses gitu guys ya dalam dividen jumbo dari perusahaan-perusahaan plat merah. Jadi saham yang akan kita bahas adalah saham Pegas, yaitu perusahaan gas negara Persero Tbk. Di mana Pegas ini didirikan pada tanggal 1 Februari 2005, lalu masuk ke dalam sektor minyak, gas, dan juga batu bara. Ada emiten sejenis ya, beberapa semisal Akra, lalu ada Humi, ya ada Raja, Soci, dan lain-lain. Lalu tanggal IPO-nya di 15 Desember 2023 masuk ke dalam papan utama dengan kapitalisasi market 27,64 triliun. Untuk komposisi pemegang sahamnya ada PT Pertamina Persero Tbk memegang 56,9% dan komposisi kepemilikan publik itu sebesar 43%-an ya guys ya. Pegas juga memiliki beberapa anak usahanya. Nah, lalu untuk Pegas ya pendapatannya didapatkan dari 72,1% itu dari distribusi gas. Sedangkan 6,4%-nya dari transmisi gas, penjualan minyak dan gas 15,1%, transportasi minyak 0,6%, sewa fiber optik 0,4%, sewa pembiayaan 1%, dan pemrosesan gas 3,7%. Sedangkan distribusi ya produk-produk atau jasa dari Pegas ini 97,2% didistribusikan ke wilayah Indonesia, yaitu di wilayah domestik, sedangkan 0,8%-nya ke Singapura, 0,8% ke Taiwan, dan 1,2% ke Amerika Serikat, guys ya. Nah, kita akan terlebih dahulu ya membahas update news dari Stockbit ya, di mana gas alam ini naik 7,7% ya imbas cuaca ekstrim di Amerika Serikat dan juga Eropa. Tadi saya sudah baca-baca juga ya mengenai berita tersebut yang memang betul di mana Amerika Serikat dan juga Eropa ini sedang dilanda um, turunnya udara ya atau cuaca dingin yang cukup ekstrim ya terjadi di Amerika Serikat dan juga Eropa sana guys ya. Di mana harga gas alam melonjak ya 7,7% pada perdagangan hari Jumat lalu didorong oleh antisipasi market terhadap cuaca dingin ekstrim di Amerika Serikat yang berpotensi mendorong permintaan dan mendisrupsi supply. Cuaca dingin ini diperkirakan akan memecahkan rekor dan menyebabkan gangguan seperti pembekuan infrastruktur gas sehingga dapat menghambat produksi migas di Amerika Serikat selama musim dingin ya guys ya. Nah, ini berarti kan sebenarnya ada potensi ya untuk komoditas migas ataupun batu bara itu bisa naik guys ya terutama di tahun 2024 ini. So, kita akan coba fokus ya dan coba pantau saham-saham komoditas ya seperti saham-saham sektor batu bara, minyak dan juga gas. Yang pertama, kita akan bahas juga ya dari sisi fundamental di mana Pegas satu tahun terakhir ini sudah turun sekitar 25,32% guys ya. Lalu kita perhatikan juga di mana valuasinya memiliki PER 6,80 kali dengan PBV 0,69 kali. Untuk laba bersihnya, full year 2023 ini diproyeksikan akan mengalami penurunan ya dari 5 triliun menjadi 4 triliunan untuk net income-nya.
Sedangkan dari sisi rasio keuangan memiliki cash 16 triliun, total aset 103 triliun, liabilitasnya 50 triliun, lalu working capital 4 triliun, dan total ekuitasnya 40,4 triliun. Nah, berarti total liabilitas atau hutang dari Pegas ini sudah terlampau tinggi ya jika dibandingkan dengan total ekuitasnya. Memiliki profitabilitas NPM sebesar 5,9% dan membagikan dividen terakhir di 12 Juni 2023 sebesar Rp141 per lembar saham ya, dengan dividen yield sekitar 12%-an kalau misalkan datanya dari sekuritas. Tapi kalau misalkan data dari investing.com ini yieldnya itu sekitar 9,86% guys ya sebenarnya, karena memang harga waktu itu lumayan cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga saat ini. So saya melihat data dari sekuritas ini kemungkinan ya dibandingkan dengan harga saat ini. Sedangkan untuk data dari investing.com ini dibandingkan dengan harga ketika pembagian dividen tersebut gitu guys ya. Lalu Pegas ini sempat tidak bagi dividen itu di tahun 2021 ya, karena di tahun pandemi ya, di tahun 2020 itu mengalami kerugian. Jadi saya rasa cukup wajar ketika Pegas tidak membagikan dividen final di tahun 2021 ya, karena di tahun 2020-nya mengalami kerugian. Seperti itu. Masih cukup wajar karena saya lihat juga dari sisi historical dari tahun 2004 ya, sejak IPO ya, Pegas ini sudah bisa membagikan dividen yang cukup rutin ya guys ya. Jadi untuk Pegas sih saya rasa masih cukup aman lah. Saham BUMN yang rutin membagikan dividen, dan kita lihat ya ada potensi upside yang cukup bagus ya untuk teman-teman yang mungkin mau cari peluang ya di saham Pegas ini. Kita lanjut guys ya, melihat dari sisi price action terlebih dahulu, di mana harga terendahnya di tahun 2023 lalu itu di harga 1065 per lembar saham. Sedangkan harga tertingginya kita menggunakan data sebaran tahunan, harga tertingginya di 1830 dan harga saat ini di 1150. Maka posisi harga saat ini ya untuk saham Pegas berada di posisi 11 persentil, dan posisinya saat ini harga Pegas itu cukup low risk atau resikonya itu rendah gitu guys ya, dengan potensial upside ya bisa naik sampai 36,46% ke harga tertingginya di sekitar 1830, bahkan bisa tembus di level 2000 guys ya untuk saham Pegas ini. Ya, karena kita lihat juga dari sisi sentimen ya, dari update newsnya, ternyata harga gas itu sedang tinggi. Ya, begitupun juga dengan harga komoditas minyak dan batu bara itu ada potensi mengalami kenaikan. Ya, di mana kita lihat juga ya kondisi geopolitik dunia ini sedang memanas, sedang terjadi perang juga di Israel dan juga di Palestina, tapi ada juga perang di wilayah Laut Merah gitu guys ya, antara Amerika dan sekutunya. Bahkan saya pun membaca ya Inggris itu sudah mulai join gitu guys ya dengan Amerika untuk berperang melawan militan Houthi dan juga Iran gitu guys. Jadi ini saya rasa kondisi perang ini bisa menjadi krisis baru sebenarnya, tapi jangan sampai kita ikut terimbas terlalu parah gitu ya. Saya sih mengharapkan memang tidak ada perang, tapi ya bagaimana, memang ini sudah terjadi dan sedang terjadi. Seperti itu guys ya. Kita lanjut ya untuk prediksi dividen dan juga harga wajarnya ya. Untuk harga wajar Pegas kita akan lihat ya dari pertumbuhan IPS-nya. Ternyata pertumbuhan IPS secara tahunan saham Pegas ini menyentuh angka 7,77%. Ya, sedangkan book value per share-nya itu di harga 1.670, dan berarti harga saat ini, harga Pegas di 1.150 masih di bawah harga nilai modal per lembar sahamnya, yaitu di 1.670-an. Dengan price to book value 0,69 kali, berarti Pegas ini masih cukup under value ya guys ya. Kita lihat juga di mana kalau misalnya teman-teman menggunakan EPS kali 10 sama dengan murah, EPS kali 20 sama dengan mahal, berarti book value per share-nya itu sama dengan EPS kali 10-nya, berarti di 1.600-an gitu guys ya. Sedangkan EPS kali 20, harga Pegas ini bisa dinilai mahal kalau misalkan sudah tembus di 3.300-an. Tapi kalau misalnya kita lihat historicalnya ya, di harga 2.000 pun Pegas ini sudah banyak yang melakukan aksi profit taking kalau misalkan memang sudah akumulasi di harga 1.000-an gitu guys ya. Menarik untuk Pegas, bahkan kalau misalkan bisa tembus ke 2.200 saja, berarti teman-teman sudah cuan 100% di saham Pegas. Kita akan langsung melihat harga wajar dan juga discounted value ya, margin of safety-nya berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value.
Kita langsung buka aja di mana harga wajarnya setelah kita hitung ya berdasarkan metode Benjamin Graham ini, harga wajarnya di angka Rp1.957 per lembar saham, mendekati area psikologis di Rp2.000 per lembar saham dengan margin of safety sebesar 41,23%. Maka untuk Pegas ya kembali lagi seperti yang tadi saya jelaskan, harga saat ini cukup low risk ataupun resikonya itu masih cukup rendah guys ya. Kita lanjut ke prediksi dividen saham Pegas ya. Untuk prediksi dividennya di harga saat ini 1.150, ternyata EPS-nya mengalami penurunan dibandingkan di tahun sebelumnya dari 212 menjadi Rp169 per lembar sahamnya. Dengan EPS 169 dan DPR-nya berpotensi bagi 66 sampai 69%. Tapi saya berharap Pegas ini bisa membagikan sekitar 75 sampai 80%. Kalau misalkan ya kebijakan dari Bapak Erick Thohir untuk Pegas bisa membagikan dividen jumbo, saya rasa DPR-nya bisa saja lebih tinggi ya dibandingkan DPR secara historikalnya. Nah, dengan DPR 66 sampai 69% saja, maka potensi dividen yield-nya ini bisa tembus 10% guys ya untuk tahun 2024 dengan dividen per lembar sahamnya 112 sampai Rp117 gitu. Lalu, kalau misal kita lihat juga ya perbandingan untuk saham-saham BUMN yang akan bagi dividen ya ada beberapa saham sebenarnya seperti Pegas, PTBA, Telkom, BBRI, Bank Mandiri dan juga BBNI. Ini saham-saham milik BUMN yang biasa membagikan dividen jumbo ya, terutama untuk dividen finalnya seperti itu guys. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau melihat ya analisa saya terhadap saham-saham lain, boleh cek link video saham lainnya juga di kolom deskripsi. Saya pun sudah membahas prediksi dividen saham PTBA juga. Untuk Telkom nanti kita akan bahas juga ya potensi dividennya. Nah, untuk BBRI, Bank Mandiri dan juga BBNI ini saya sudah sempat membahasnya juga di mana ketiga saham BUMN ini paling tinggi itu hanya bisa bagi dividen yield sekitar 5 sampai 6%-an aja. Ya, jadi sulit untuk tembus 7% karena harganya juga sudah all time high ya. Untuk per hari ini tuh sudah all time high, guys. Jadi, ya, Pegas PTBA ini berpotensi bagi dividen jumbo, guys ya, di tahun 2024 ini. Nah, tinggal ya PR-nya untuk Pegas ini dan menjadi harapan kita juga di mana DPR-nya ini tolonglah ditingkatkan gitu guys ya. Di angka 70 sampai 75 sampai 80% ya. Saya rasa akan menjadi sentimen yang sangat bagus ya untuk kenaikan harga saham Pegas. Jadi, kalau misalnya teman-teman akumulasi di saat ini ya cicil beli untuk dividen investing, saya rasa teman-teman bisa mendapatkan potensi kenaikan harga sahamnya, alias teman-teman bisa mendapatkan capital gain-nya dan teman-teman bisa juga mendapatkan dividen dari saham Pegas ini, guys ya. Meskipun memang Pegas juga memiliki kelemahan atau kekurangan, yaitu di mana hutangnya sudah terlampau tinggi dibandingkan ekuitasnya. Oke guys, feel free ya untuk berkomentar di kolom komentar. Silahkan teman-teman kalau misalkan mau request ataupun mau kasih ide untuk next video ya, boleh teman-teman request aja. Oke guys, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.